Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Billy Wanget ya. Channel dimana sini saya akan share F&B knowledge ya, atau ilmu-ilmu tentang F&B ya. Kali ini kita mau belajar tentang restoran projection ya, atau gimana kita membuat sebelum kita membangun suatu restoran, coffee shop atau bar, kita harus memproyeksikan itu ya. Di sini saya ambil coffee shop sebagai contoh aja, sebagai contoh. Jadi ini bisa dipakai untuk cafe, restoran, bar, semua bisa digunain. Jadi hal-hal apa aja. Jadi sebelum kita bangun restoran, ini ada langkah yang paling pertama. Langkah yang paling pertama sebelum kita menghitung RAB ya. Jadi ini adalah langkah yang paling pertama yang harus teman-teman kerjakan, karena dari sini semua ide semua harus dituangin di sini ya. Jadi kita mulai sekarang ya, nggak perlu banyak basa-basi aja, langsung kita mulai. Oke, logical step yang akan kita pelajari hari ini semuanya, ini saya akan jelaskan semuanya ya. Pertama, konsep statementnya, baru project positioning, terus restoran project description, operating philosophy, konsep naratif, design interior and ambience, location, opening hour, seating capacity, service style, F&B nya seperti apa, take away nya seperti apa, brand merchandising nya seperti apa, konsep buku menunya seperti apa, marketing strategi, SWOT analysis, kompetitor analisis, sama business plan ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman nonton ini dari awal sampai selesai, jangan ada yang kelewat, karena ini penting ya. Ini penting banget karena masa depan restoran teman-teman, masa depan kafe teman-teman, masa depan bar ada di sini. Jadi ini adalah ide awal. Jadi istilahnya konsep, projection, semua itu ada di sini. Sebelum restoran itu dibangun, semua harus ada di sini. Jadi ini kiblatnya istilahnya, ini booknya, ini kitabnya sebelum kita memulai bisnis. Oke, pertama konsep statement ya. Coffee shop ini kan istilahnya nama. Jadi teman-teman udah punya nama. Contoh mungkin apa ya, janji sehati kopi, atau janji sekap kopi, atau jiwa kopi. Nah, itu teman-teman harus menentukan ya, sama logonya dari awal. Nah, jadi sini the word of kata apa nama restoran teman-teman itu harus terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari apa? Sini saya contoh, terinspirasi dari jiwa dan kekayaan budaya yang akan mengakar kuat dalam konsep coffee shop. Mungkin kata coffee shop diambil dari karena mungkin teman-teman doyan kopi, atau mungkin nama tempat teman-teman itu sering berjanji coffee shop. Mungkin karena teman-teman sering berjanji ya. Pokoknya harus ada namanya itu terinspirasi dari apa? Karena apa? Nama adalah satu hal yang sangat penting nanti buat masa depan tempat restoran, kafe teman-teman, karena semua itu berasal dari nama ya, istilahnya merek dagang ya. Jadi terinspirasi dari bla 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 ya. Jadi ini bisa teman-teman isi, jiwa kekayaan budaya akan mengakar kuat. Di sini ini saya cuma tambahin ya, karena saya juga pernah buat satu coffee shop di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Tomohon. Saya pernah bikin coffee shop di sana. Nah, jadi ini beberapa yang saya ambil dari situ ya. Kreatif dan inspiratif dengan struktur menu yang berfokus pada bahan tradisional. Jadi ini harus saling menyatu antara nama. Kebetulan kafe saya di sana namanya Dudu Manis ya, itu tradisional banget kata-katanya. Jadi antara nama sama konsep. Jadi konsep statement ini lebih ke nama dan konsep dasar apa yang akan teman-teman tuangkan. Jadi semua ide yang ada di kepala kalian masukkan di sini semuanya ya. Jadi kayak punya saya di sana, struktur berfokus pada bahan tradisional ya, yang dimodernisasi, disajikan di ruang minimalis kontemporer dan pengaruh tradisional bla 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 bla. Jadi
konsep statementnya. Jadi apa statement awalnya, apa namanya, logonya. Kalau perlu di sini logo diambil dari arti ini. Itu bisa teman-teman masukkan ke situ. Oke, project positioning ya. Project positioning ini harus ada pricingnya di mana ya, yang mahal, menengah atau bawah. Kalau bisa di sini teman-teman bisa ngelihat pricing itu titiknya ada di antara menengah sama bawah, ya. Terserah, kalau teman-teman bikin restoran gede berarti dia ekspensif ya. Baru atmosfernya mau seperti apa, atmosfernya yang ramai kah, yang benar-benar besar, atau yang agak tidak terlalu ramai atmosfernya ya. Ini kita bicara suasananya ya. Baru customer orientation ya. Mungkin kalau teman-teman buka di Bali, mungkin teman-teman bisa ngasih posisinya di sini di antara tengah sama internasional. Berarti akan lebih berfokus ke internasional ya. Baru terakhir desain interiornya. Desain interiornya mau seperti apa? Mau yang tradisional atau contemporary. Jadi kalau saya ngambil di tengah karena saya pakai setengah-setengahnya, setengah tradisional, setengah contemporary. Tapi ini tergantung dari teman-teman maunya seperti apa ya. Jadi ini sangat penting ya positioningnya, karena positioning ini akan menentukan nanti siapa nanti ininya teman-teman. Teman-teman akan benchmark kemana dan siapa yang akan jadi kompetitor teman-teman ya. Karena nanti dari sini kalian akan world pricing dan lain-lain ya. Jadi project positioning ini sangat penting. Next. Nah, restaurant project description ya. Jadi sebelum dibuat kita udah harus menentukan ya expected openingnya kapan. Jadi kapan tempat ini mau dibuka ya. Karena harus ditentuin tanggalnya, bulannya kapan, karena itu adalah target. Jadi kita harus bikin target. Terus opening hour, jam berapa mau dibuka ya, terus kategorinya apa, coffee shop, restoran tradisional mungkin, atau bar atau cafe, mungkin restoran bakery, atau mungkin restoran apa, itu kategorinya. Terus lokasinya mau di mana, lokasi ya di mana tempat teman-teman menentukan. Terus makanannya apa, cake and bakery, mungkin Japanese food, mungkin Javanese food, Balinese food mungkin, atau Western atau Korean food ya. Terus price positioningnya di mana, ekonomi atau menengah ke atas yang teman-teman pasang. Mungkin kalau kayak bar, price positioningnya itu mungkin dari 100.000 sampai 1 juta, 2 juta, seperti itu ya. Terus service stylenya mau seperti apa, mau casual, fine dining yang lebih elegan, atau mungkin service stylenya mau apa ya, kayak restoran hotel. Jadi ini harus ditentukan dari awal, karena ini nanti akan yang ngegiring semuanya nanti ke depan restoran teman-teman itu akan jadi seperti apa. Terus next, operating philosophy ya. Operating philosophy ini lebih ke tujuan teman-teman operasionalnya nanti mau seperti apa, tamu yang seperti apa yang akan dibawa ke sini ya, dan service yang seperti apa yang akan diterapkan. Karena service style itu ada banyak loh. Ada yang kayak Starbucks, dia nggak diservis, tamunya ngambil sendiri. Ada yang kayak restoran yang di taking order dan di serve ya. Jadi ada banyak jenis service style ya. Jadi tujuan restoran ini dibuat itu apa yang akan ditarik, nanti target marketnya apa, keluarga, kelompok teman, atau mungkin perkantoran, atau apa, tergantung dari lokasi cafe atau restoran teman-teman ya. Terus pasar yang diharapkan itu seperti apa, mungkin dari anak sekolah mungkin, atau untuk fine dining, untuk keluarga, untuk pasangan-pasangan, serta
serta mungkin penduduk lokal atau mungkin western atau mungkin teman-teman mau tamu-tamunya itu ekspat ya. Jadi operating filosofi ini harus ditentukan dari awal karena ini juga penting. Baru konsep naratif. Konsep naratif ini seperti kayak ambience-nya ya, narasinya di dalamnya itu mau seperti apa ya, santai, nyaman, atau mungkin mau fine dining yang elegan dan rapi ya. Terus fokus utama apa? Lebih ke fokus utama ini USP, unique selling point-nya apa? Kalau kayak saya di Beerholic ini, USP saya itu birnya saya jual lebih dari 75 item. Jadi mau ke seluruh Indonesia pun tempat saya yang pertama yang ngejual bir ada 75 pilihan. Mau pilih yang apa? Dulu saya pernah kerja di Kabina, di situ USP-nya itu pool bar itu pertama yang mencetuskan floating. Jadi salah satu USP-nya itu uniknya itu ya floating. Jadi orang bisa breakfast, lunch, floating sambil dinampan di air. Walaupun sekarang udah banyak banget yang seperti itu. Cuman dulu awal-awalnya masih jarang. Itu boleh dibilang salah satu pencetus dulu ya. Jadi harus ada unique selling point-nya. Unik ya, bukan unik, unik. Apa yang unik? Ya, fokus utamanya apa? Kopi, oke, kopi. Apa yang unik dari kopi ini? Seperti yang di restoran kopi shop saya di Manado itu, yang unik di situ tuh kopi soda. Jadi kopi yang disajiin di mana karamelnya itu diolah sendiri, walaupun memakai karamel yang udah di pasaran tapi diolah lagi, terus dimasukkan ke dalam sifon mesin, soda sifon. Soda sifon. Terus jadi nanti di shake di situ, disajikan sangat-sangat dingin dan soda, jadi dia pecah di mulut. Jadi ada sesuatu yang unik dalam sebuah restoran itu, cafe atau bar. Kita harus punya sesuatu yang unik yang bikin kalau kita harus mikirin sesuatu yang di tempat lain itu nggak ada. Dia datang ke situ cuma bisa dapatin itu. Apa mungkin juga dari ambience atau mungkin pemandangan ya. Jadi konsep narasi ini sangat-sangat penting ya, karena ini adalah fokus utama, sesuatu yang bisa membawa nanti customer ke tempat kita, karena ini beda dari yang lain ya. Terus next, desain interior, decoration, dan ambience ya. Jadi dekorasinya nanti mau seperti apa? Seperti ini saya kasih contoh ini, kelihatan banget ya, ini mainnya wooden ya, semua kaca-kaca ya, terus tanaman, ada gabungan antara tanaman hidup dan sintetik. Jadi desain interior itu kita harus pikirkan dari awal. Kita bisa ambil contoh-contoh dari internet dulu, baru kita cari seorang desain interior yang profesional untuk mendesain restoran kita mau seperti apa ya. Teman-teman kalau mau nyari desain interior, saya juga punya beberapa referensi ya, yang pernah bangun untuk Jakarta, desain interior yang bagus, yang terbaik, salah satu yang terbaik di Jakarta ya. Jadi tapi kita harus pikirin dulu kita mau seperti apa. Jadi kita udah punya ada gambaran, baru kita tuangkan ke mereka. Jadi nanti pas desainnya itu jadi, kita tinggal ngerevisi, oh sesuai nggak dengan apa yang kita mau, oh sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan. Nah, dan ini sangat penting banget ya. Jadi jangan sampai lagi mengebangun baru, oh tambahin ini, oh beli ini. Jadi nggak ada konsep gitu, nggak ada konsep dalamnya apa, interiornya seperti apa. Nah, di desain interior ini juga kita bisa nentuin seating capacity. Karena apa? Kita mau pakai meja seperti apa, mau pakai kursi yang seperti apa, yang modelnya bagaimana. Jadi dari situ bisa kelihatan kapasitas itu berapa banyak nanti. Oke. Next, lokasi, opening hour sama seating capacity. Nah, ini tiga ini hal yang sangat harus melekat di dalam sebuah cafe, restoran, atau coffee shop ya. Lokasinya di mana, alamatnya harus ditentukan dari awal. Baru mau dibuka jam berapa, itu untuk apa, mau buat coffee break, office break, coffee time, dinner, atau mungkin lunch, atau buat breakfast,
atau buat ya kalau kafe naik club mungkin buat overnight. Terus kapasitas. Nah, kapasitas ini harus ditentukan dari awal karena nanti saat teman-teman mau bikin projection untuk projection PNL-nya ya, itu harus dilihat dari kapasitas. Jadi nanti harga jual average-nya nanti berapa, kapasitasnya berapa. Berarti restoran ini mampu menghasilkan berapa ya. Kapasitas ini penting. Jangan sampai kita cuma asal-asalan. Nah, kapasitas ini bisa dilihat dari lokasi udah ada, ukuran ruangan udah ada. Nah, teman-teman bisa ngelihat oh kapasitasnya itu bisa sekian ya. Jadi ini kapasitasnya nggak boleh asal nembak. Gue mau 20 packs aja lah, gue mau 40 packs aja, 50 packs aja lah. Jadi kapasitas itu nggak boleh asal nembak karena ini yang nanti akan menentukan projection teman-teman nanti pada saat teman-teman mau bikin PNL projection ya, profit and loss projectionnya, mau revenue-nya berapa, average per packs berapa orang yang target datang sehari berapa ya. Nanti teman-teman udah bikin di sini 60 packs, nggak tahunya pas jadi restorannya cuma mampu 40 packs ya, atau sebaliknya teman-teman udah cuma bikin 40 packs ternyata restorannya bisa mampu sampai 60, sayang city-nya nggak kepake ya. Oke, next, service style. Nah, service style ini tadi saya sempat jelasin ya sedikit. Service style ini harus ditetapkan dari awal. Servisnya mau yang seperti apa ya, mau yang fine dining ya, atau mau yang kayak tadi saya jelasin kayak Starbucks, tamunya datang self service ya, self service. Terus service style yang seperti apa yang akan dikasih ya. Jadi yang santai, terbuka, ramah, tanpa tidak mengintimidasi tamu ya. Jadi istilahnya di sini service style yang saya tulis di sini itu lebih service style yang memberikan kebebasan pada staffnya untuk berkomunikasi langsung dengan tamu, bercanda dengan tamu ya. Karena ada juga mungkin teman-teman mau bikin restoran seperti restoran fine dining itu ya, kita bisa ngobrol sama tamu tapi kita harus benar-benar perhatiin dia, tidak boleh ngomong berlebih ya. Jadi ini harus ditetapkan dari awal. Terus dan kita harus tulis di situ staff yang seperti apa yang kita butuhkan. Staff yang harus memiliki pengetahuan tentang minuman dan makanan yang tersedia, permintaan khusus atau permintaan menu di luar menu dilayani jika mungkinan dengan fleksibilitas ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi ini juga penting ya, itu harus ditentukan dari awal. Tamu kalau minta yang ada di luar menu bisa nggak ya. Oke, service style itu sangat penting. Next. Oke, selanjutnya makanan ya. Ya teman-teman, kita harus bisa menentukan makanan apa yang akan kita jual, mengikuti konsep kita. Jangan sampai konsep Japanese food jualnya roti ya, roti Jepang oke. Ya, jadi kita harus benar-benar fokus untuk ini. Tentukan makanan yang akan kita jual itu dari awal. Walaupun nanti seiring berjalan waktu akan ada perubahan, penambahan, itu kan akan kelihatan mana yang slow moving, mana yang fast moving, mana yang harus diganti. Tapi awal itu sangat penting. Next, minuman ya. Mau minuman seperti apa, konsepnya seperti apa yang nanti akan kita sajikan ya. Juga di makanan sama minuman ini kalau perlu kita udah bisa pikirin ide platingnya mau seperti apa, presentasi minumannya nanti yang mau keluar seperti apa, gelasnya yang mau dipakai apa, piring yang mau dipakai seperti apa, sendok yang mau dipakai seperti apa ya. Jadi saat nanti kita nyusun LAB, kita udah tahu gelas yang mana seperti yang akan kita pakai, harganya kira-kira berapa ya. Jadi kita udah ada gambaran untuk presentasi makanan, untuk presentasi minumannya. Oke, next, take away ya. Jadi kita mungkin zaman sekarang kan zaman eranya GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats ya. Jadi semua berbicara tentang take away ya. Jadi buat konsep yang menarik untuk take away makanan kita, karena ini sangat penting. Karena apa yang dibawa pulang tamu
itu merupakan citra atau gambaran dari restoran kita, tempat kita. Jadi proyeksikan secara matang untuk take away, ya. Di sini saya kasih beberapa contoh sih. Di luar sana ada banyak macam contoh-contoh juga, teman-teman bisa googling juga gimana cara konsep-konsep yang udah ada, biar buat konsep yang match dengan apa yang teman-teman udah bikin, ya. Terus ini branding merchandise ini sebenarnya cuma opsional ya kalau pingin ya, karena banyak juga restoran-restoran yang membuat merchandise-nya. Sebenarnya ini apa sih tujuan brand merchandising ini? Sebenarnya ini salah satu branding juga ya. Jadi kita bisa jual mungkin dengan harga yang lebih murah, atau mungkin kalau emang nanti berkembang besar seperti Starbucks dijual tumbler yang harganya lumayan tinggi ya. Itu selain jadi merchandise, oleh-oleh, itu juga brand kita, branding di luar sana ya. Kita dapat exposure dari situ karena logo kita kemana-mana, kaos dipakai orang, dilihat orang, jadi kita bisa exposure tempat kita keluar sana. Ada banyak macam brand merchandise yang bisa teman-teman kasih, mungkin jam atau apa, korek kalau untuk di bar, banyak. Tapi ini penting karena ini selain bisa mendapatkan tambahan income, ini juga bisa exposure gratis buat kita. Jadi nggak ada salahnya kalau kita bikin brand merchandising ya. Next, konsepkan uniformnya mau seperti apa ya. Biasanya kalau coffee shop dia pakai barista, mau apron seperti apa ya. Tentukan warna sesuai dengan interior tempat, sesuai dengan konsep ya. Jadi ini harus ditentukan dari awal, mau kemejanya warna apa, celananya apa. Mungkin kalau emang dia beach club bisa dengan konsep pantai, celana pendek, kaos ya, atau kalau coffee shop dengan apron ya. Jadi konsep uniform itu harus ditentukan juga dari awal, biar nanti pas kita buka karyawannya nggak pakai baju biasa semau dia ya. Jadi udah dari awal ya. Next, buku menu ya. Alangkah baiknya juga kita kalau udah menentukan dari awal konsep buku menunya kita seperti apa ya. Di sini saya, kalau teman-teman lihat, warnanya coklat ya, karena ini lebih ke apa ya, tadi konsepnya itu kan wooden. Jadi kenapa saya sini banyak ambil warna coklat untuk proyeksi yang ini. Tapi teman-teman juga bisa ikut mungkin mengambil tema yang lain ya. Buku menu itu ada banyak macam di luar sana, dari covernya, modelnya, persegi panjang, atau mungkin cuman dilaminating, banyak, atau cuman ditaruh di atas papan. Itu banyak banget. Tapi alangkah baiknya kalau diproyeksikan dari awal ya, biar lebih maksimal. Jadi pas teman-teman buka restorannya udah nggak ada yang wah ini apa ya, ini gimana ya, ini ada yang kurang. Nah, jadi kalau mau project restoran itu semua perlengkapan udah diproyekkan dari awal. Oke. Next, bicara soal coffee shop, bicara soal restoran, bicara soal bisnis, kita cari untung. Jadi harus punya strategi dari depan ya. Ini cuman strategi simple ya yang saya bikin ya untuk materi. Jadi strategi apa aja yang akan teman-teman lakukan? Mungkin ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, atau mungkin teman-teman mau kerjasama dengan platform F&B seperti Eatigo, ada lagi Chop, ada lagi apa ya, Traveloka Eats, Fave Groupon. Itu platform F&B, GoFood, Shopee Food, GrabFood. Itu platform F&B yang teman-teman bisa ajak kerjasama ya. Itu dalam segi online. Nah, offline-nya teman-teman mau apa? Mungkin flyering, atau teman-teman masih mau pasang billboard gede buat opening. Banyak marketing strategi yang teman-teman bisa
pelajari juga dari Google ya. Terus SWOT analisis. Nah, SWOT analisis ini sangat penting sebelum teman-teman membuka ya. Apa sih SWOT analisis itu? Kan SWOT analisis itu strength, opportunity, weakness, threat. Jadi kekuatan dari tempat kerja teman-teman itu apa USP-nya, apa powernya ya. Terus opportunity, peluang apa aja yang bisa kita ambil di sekitaran. Dengan teman-teman buka itu, teman-teman bisa ngelihat peluang. Mungkin tempat kafe teman-teman dekat daerah perkantoran, oh berarti ada peluang orang-orang jam break, atau mungkin daerah teman-teman jam macet, orang-orang bisa ngopi dulu baru pulang. Nah, itu kan peluang opportunity. Nah, apa yang harus saya siapin? Oh, saya mungkin bisa bikin promo di jam-jam seperti itu, atau bikin romantic package di jam-jam seperti itu, atau ngasih akustik di jam-jam seperti itu ya. Jadi pinter-pinter ngelihat peluang apa sih yang bisa dibawa ke tempat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka restoran, itu harus dilihat dari awal. Jangan kalau sudah berjalan baru dilihat, itu tinggal tambahan. Tapi lihat peluang apa yang bisa dilihat dari awal, karena teman-teman itu bisa dilihat dari posisi restoran teman-teman. Baru kelemahannya apa, weaknessnya apa. Ya mungkin di situ area mungkin seperti peak. Saya di peak ini itu restoran bar banyak banget, berarti strong FB kompetitor ya. Terus unsuitable market condition due the COVID. Mungkin saat COVID pandemi ini kadang kan naik, PPKM turun. Nah, itu kekurangan ya. Jadi itu juga harus dianalisa. Sama threat-nya apa, ancamannya apa ada di situ ya. Ancaman itu bukan cuma dari mungkin Gunung Merapi atau apa, tapi ancaman itu ada banyak ya teman-teman. Jadi ini benar-benar harus dianalisis secara matang. SWOT analisis matang dan benar-benar harus dilihat, apa kekuatan, peluang, kelemahan, sama ancaman yang ada di sekitaran situ. Oke, next. Kompetitor analisis. Ya. Kompetitor analisis. Mengingat pasar yang sangat kompetitif Jakarta juga dikenal sebagai pasar yang matang, ya. Indonesia bla 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 bla, ya. Kompetitor analisis, ya. Analisa kompetitor yang ada di sekitaran teman-teman, ya. Lihat dari segi USP dia apa, ya. Karena ini saya pakai coffee shop. Sekarang kan banyak kopi shop berseliweran di mana-mana. Jadi analisa, kita harus menganalisa kompetitor kita. Apa sih yang harus kita analisa dari kompetitor kita? Pertama itu price, ya, berapa harga dia. Tapi ingat teman-teman ya, menentukan kompetitor kadang ya kita samping-sampingan, belum tentu itu kompetitor kita. Jadi teman-teman dalam menentukan kompetitor itu pertama harus cari jarak masih di radius ya mungkin 5 km atau 10 km pun mungkin sometimes sudah kejauhan dari tempat teman-teman. Itu yang pertama, cari kafe-kafe atau restoran, coffee shop yang ada di sekitaran situ. Kedua, lihat cari yang temanya sama, ya. Jangan kalian buka coffee shop di sampingnya ada Japanese restoran, atau kita buka Korean restoran sampingnya Japanese restoran. Kita kompetitornya dia, yang kita analisa dia. Jangan. Jadi kita harus lihat tempat kita seperti apa. Jadi tentukan dulu kafe-kafe, restoran-restoran, bar-bar yang menurut teman-teman itu adalah kompetitor, ya. Adalah kompetitor kita, ya. Jadi apa yang giliran kita menentukan kompetitor kita, apa yang akan kita lihat di dalamnya, ya. Pertama tadi pricing. Lihat harganya. Dengan harga kita, jangan sampai kalau kita mau naikin harga terlalu jauh dari dia. Ya, kedua, lihat konsepnya, ya, konsepnya seperti apa. Tiga, lihat USP-nya, unique selling point-nya dia apa yang dia tonjolin dari tempatnya. Jangan sampai nanti dia jual USP-nya bubur, USP kita juga bubur, nanti tabrak-tabrakan. Kalaupun mau dibikin sama, it's okay, tapi kita harus lebih baik dari kompetitor, ya. Jadi
analisa kompetitor itu secara matang, lihat apa yang dia punya. Terus kita bisa mungkin nongkrong di situ seharian atau 2 hari di setiap kompetitor, lihat tamu-tamu yang datang itu dari mana, seperti apa tamu-tamu dia, ya. Karena yang bicara soal bisnis, bicara soal kompetisi, ya gimana caranya kita ngegiring orang ke tempat kita, ngegiring tamu ke tempat kita. Ya, kita lihat tamu-tamu yang datang ke surrounding kita, ke sekitaran kita itu yang seperti apa, ya. Seperti apa. Itu bisa dilihat dari kompetitor. Ya, jadi analisa secara detail, ya. Benchmark, analisa, cari apa kelebihannya. Apa ya? Saya cuma mau ngasih tahu. Kalau teman-teman analisa tempat itu, jangan pernah datang dengan pikiran negatif. Ini masukan aja. Karena kalau teman-teman datang dengan pikiran negatif, semua hal yang baik di tempat itu teman-teman nggak akan lihat. Contoh, pas teman-teman lihat pesan cappuccino 1, kita contoh udah punya basic, kita barista nih, saya bisa bikin cappuccino art yang bagus. Pas kita datang, mas saya minta cappuccino dong, datang cappuccinonya bubble-nya gede-gede, terus emang nggak di art, cuman asal jadi. Nah di situ kita berpikir, udah kita menang, dari cappuccino kita menang. Tapi itu hal yang salah. Sebenarnya kita kalau datang menganalisa kompetitor, kita harus datang dengan pikiran yang positif. Jadi kita lihat apa hal-hal positif apa yang ada di situ. Kalau kita udah datang dengan hal negatif, pasti yang ada di pikiran kita, wah toiletnya dia sama toilet gua lebih bagus, toilet kita lebih bagus dari toiletnya mereka. Oh mejanya dia goyang-goyang, kita baru, orang pasti ke kita. Nah itu dari segi negatif. Tapi kita harus datang dari segi positif. Kita harus ngelihat, wah makanan dia ini enak, minuman dia ini enak, waduh interiornya dia bagus banget. Ya akhirnya kita bisa benchmark dan bisa benchmarking dia. Oh kita harus lebih bagus dari itu, ya. Jadi kompetitor analysis itu penting, ya, sangat penting. Jangan sampai nggak dianalisa kompetitornya. Oke. Next, business plan. Ya ini saya cuma ngasih beberapa yang ya kebetulan kepikiran ya. Nah, kita harus punya business plan. Nanti pas buka, apa planning kita, ya. Planning kita itu apa? Pertama mungkin teman-teman bisa upselling itu apa? Ada crazy deal, mungkin teman-teman USP makanan yang enak yang akan saya tampilin, ini yang saya akan upselling. Nah, terus mungkin mau ngasih happy hour, mungkin bikin weekend package, 3 month promotion, ya. Ngambil minum, atau teman-teman mau coba minuman baru, teman-teman nggak yakin, itu bisa dipromosiin, diterima promosi, bikin package birthday, gathering. Kalau teman-teman tempat kalian besar, bisa bikin wedding package, ada banyak arisan, bikin paket-paket yang menarik. Mungkin kalau tempatnya kecil juga bisa bikin paket-paket, contoh paket berdua, paket bertiga, ya, candlelight dinner dan lain-lain, ya. Terus B2B, ya. B2B ini business to business. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan lain yang menguntungkan buat kita dan menguntungkan juga buat dia, ya. Jadi kita bisa do corporation. Jadi kerjasama dengan F&B platform kayak tadi yang saya bilang di strategi analisis, kan ada Shopee Food, Traveloka, Zomato, GoFood, banyak. Ada tadi saya sudah sebut kayak Eatigo, terus ada Chop, ada Fave Groupon, banyak banget lah FB platform yang bisa kita ajak kerja sama, ya. Terus invite influencer untuk boost up the revenue, ya, blogger, artis. Tempat saya kemarin pernah kedatangan yang namanya influencer Bobon Santoso, ya. Saya sempat posting dia di tempat saya dan itu followersnya langsung naik, sangat pengaruh. Bobon Santoso ini dia yang kemarin suka bikin acara makan-makan banyak yang dianya di Bali. Jadi influencer itu sangat penting, ya. Terus udah gitu sekarang kan juga banyak tempat-tempat yang ngajarin kita sosial media marketing itu seperti apa. Ikutin itu B2B, business to business, ya. Sama dengan mungkin kalau teman-teman nggak punya desain grafis atau apa yang bisa ngurusin Instagram atau Facebook atau yang lainnya,
sorry. Teman-teman bisa menghubungi beberapa orang-orang yang udah pakar di bidangnya untuk diajak kerjasama ya. Terus social media review ya, social media review seperti Snap a Foodie, implementing customer member program. Jadi ini bikin program-program yang bisa membuat customer kita balik lagi. They are happy with what we do it ya. Jadi kasih sesuatu hal-hal yang baru ke mereka. Jadi plankan bisnis kalian ini dengan matang ya. Bikin bisnis plannya per tahun, per bulan, per week. Ini harus ada. Oke teman-teman, thank you. Itu dari saya ya tentang restaurant projection. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru mau buka coffee shop, mau buka restoran ya, atau kalau teman-teman butuh konsultan untuk coffee shop, teman-teman bisa hubungin saya di nomor saya yang tertera di situ ya. Saya juga udah jadi konsultan di beberapa restoran, cafe yang sempat saya projectkan, sempat saya opening. Kalau teman-teman butuh konsultan, teman-teman bisa hubungi saya. Yang pasti jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, ke sesama pengusaha juga, biar channel saya juga bisa berkembang dan saya bisa terus men-share hal-hal yang baru yang bisa menambah wawasan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Thank you teman-teman, selamat beraktivitas, sukses buat kita semua.